Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menemukan energi baru kita melakukan hal-hal yang terbaik di sepanjang hari-hari terbaik di bulan ini. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya pernah dalam sebuah dialognya bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Secara sederhana, tentu saja ini bukanlah sebuah istilah yang baru, dan karena itulah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang bangkrut itu adalah orang-orang yang memiliki harta, lalu kemudian karena sebuah persoalan seluruh hartanya itu tergadaikan sehingga tidak ada sedikit pun lagi yang tertinggal. Saya kira kita tidak bisa menyalahkan jawaban ini karena mungkin pemahaman umum kita pun kalau disebutkan bangkrut itu ya seperti itulah kondisinya. Tapi ternyata justru kemudian Rasulullah SAW mengatakan bukan itu yang saya maksudkan. Rasul lalu kemudian mengatakan, di akhirat nanti akan ada seseorang yang membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakat, haji dan umrohnya. Lalu kemudian sesudah Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan di sana dengan bentuk dimungkinkannya semua orang menuntut orang-orang yang pernah menyakiti dan menzaliminya. Jamaah, maka kemudian hadis ini diawali dengan seorang istri yang menuntut suaminya. Seraya kemudian mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah mendapatkan perlakuan kasar dari suami saya, dan sekarang demi keadilanmu saya menuntut agar hak-hak saya itu saya dapatkan. Nah, dijelaskan kemudian Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah, mengambilkan pahala dari sang suami untuk di-offer kepada penambah pahala sang istri. Dan ini tidak memungkinkan suami untuk melakukan apapun. Dan sebelum kita lanjutkan, ini juga merupakan pembuktian di akhirat nanti itu tidak ada lagi tempat bagi kita untuk saling bermaaf-maafan atau minta keampunan. Di sana kehidupan kita bermula ketika kemudian semua orang boleh menagih dari yang menzaliminya hak-haknya. Sesudah kemudian istrinya, ternyata Allah kemudian memperkenankan anak-anak kandungnya. Dan ketika itu anak kandung dari laki-laki ini mengatakan, ya Allah, saya merasa diperlakukan secara berbeda oleh ayah saya dari saudara-saudara kandung saya yang lain. Bahkan ketika ia tahu saya punya kesulitan, sedikit pun tidak tergerak keinginannya untuk membantu saya. Maka terjadilah seperti yang pertama, kebaikan dari sang ayah, pahala yang dia peroleh dari semua penunaian kewajibannya itu diberikan kepada anaknya. Cukupkah sampai di situ? Ternyata tidak. Masih ada lagi di antara kerabat yang dia kenali menuntut karena pernah difitnah, namanya dicemarkan, berita bohong tentangnya disebar. Maka kemudian juga terjadilah seperti yang pertama dan kedua. Pahala laki-laki ini ditransfer kepada orang tersebut, sampai kemudian tidak ada lagi sedikit pun
pahala dari semua kebaikan-kebaikannya, tetapi masih tetap ada yang menuntutnya. Dan ketika itu disebutkan dalam hadis, kebaikan orang yang menuntut inilah yang dialihkan ke laki-laki itu. Ketika pahalanya sudah habis tak bersisa, justru keburukannya bertambah-tambah karena keburukan orang yang menuntut belum terselesaikan. Kata Rasulullah, inilah orang yang bangkrut itu, yang disebut dengan muflis. Orang yang ketika berbangkit nanti sama sekali tidak ada lagi kebaikan yang tersisa untuknya. Nah, Bapak Ibu, membaca riwayat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian mengatakan begini, ya, merekalah orang-orang yang gemar beribadah tapi tidak memperbaiki akhlaknya. Tolong diingat tadi Bapak, mereka membawa pahala sholat, puasa, zakat, haji dan umrah, tapi bisa bangkrut sampai tidak ada lagi yang bersisa dari kebaikan itu. Dan kata Rasulullah, merekalah orang-orang yang gemar beribadah tapi tidak memperbaiki akhlaknya. Mereka tetap saja melakukan tindakan pensoliman, bahkan dari lingkar yang terdekat dari hidupnya, yaitu keluarganya. Untuk itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal yang mendapatkan perhatian serius kita dari fakta tentang kebangkrutan yang bisa jadi akan dialami oleh semua kita tanpa terkecuali, itu bermula, Bapak Ibu sekalian, membiarkan kita ini terjebak kepada ibadah-ibadah yang kehilangan pengaruh terhadap akhlak. Nah, ya, padahal sekali lagi disepakati cermin ibadah itu diterima pengaruhnya terhadap akhlak. Dengan demikian, tidaklah bisa disebut ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kemampuan kita mengangkat takbir lalu menuntaskannya dengan salam. Sementara apa kemudian akhlak yang tegak sesudah itu tidak sedikit pun kemudian menampakkan orang ini baru saja menyebut-nyebut Allah, meminta keampunan dan sebagainya. Jadi saya ulang, Bapak Ibu sekalian, saya kira memang agak berat bagi kita ya bisa menghasilkan ibadah-ibadah yang secara langsung memoles sehingga lebih mempesona akhlak kita. Nah, untuk itulah bagaimana menemukan ibadah yang bisa berdampak secara langsung terhadap akhlak kita. Para ulama menyebutkannya. Yang pertama, ibadah itu cara kita untuk melarutkan semua keinginan kita pada keinginan Allah. Karenanya ketika seseorang beribadah, ia sama sekali tidak lagi mempertimbangkan dan mengikuti kemauan dan seleranya. Terus terang Pak, seperti puasa ini, semua kita pasti menginginkan di siang seperti ini kita bisa memenuhi rasa lapar dan dahaga kita. Tapi ini tidak kita lakukan karena kita ingin mengintegrasikan antara keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keinginan kita. Kalau makan minum seperti ini bisa kita penuhi, bisa kita lakukan, mengapa untuk ketaatan-ketaatan yang lain itu tidak juga bisa sesukses ini? Nah, jadi semangat utamanya Bapak Ibu sekalian, bahwa ibadah ini mengajarkan kita untuk mendapati kemampuan apa yang disebut dengan wihdatul iradah. Kemauan kita sama dengan kemauan Allah.
Saya ulang Bapak, ibadah ini harus memungkinkan kita mendapati wihdatul irodah. Kemauan kita sama dengan kemauan Allah. Apa contohnya Bapak kemauan Allah? Kemauan Allah itu Bapak, tidak ada yang kita lakukan ini kecuali kebaikan untuknya semua. Dia tidak mau ada bentuk-bentuk pemboncengan niat ketika kita melakukan kebaikan. Nah, jika ternyata masih ada di antara kebaikan-kebaikan kita yang kita berharap sekali lagi orang memuji dan sebagainya, maka saya ingin mengatakan Bapak, itu tidak memenuhi syarat untuk disebut dengan ibadah wihdatul irodah. Nah, sekarang sebanyak apa Pak kemauan kita yang sudah sama dengan kemauan Allah? Pernah di checklist Pak? Saya ulang Pak, sebanyak apa sekarang ini kemauan kita yang sudah sama persis dengan kemauan Allah? Sudah Pak? Coba Pak yang sudah pernah menceklisnya. Kita tahu Pak kemauan Allah apa saja? Kemauan Allah Pak, misalnya Pak, kalau makan minum jangan berlebihan. Sudah begitu kita makan Pak? Insya Allah. Selama Ramadan ya Pak. Saya melihat justru Ramadan ini Pak, babak belur cara makan kita, terutama saat berbuka. Yang tidak kita lakukan di hari siangnya kita tidak puasa Pak, di Ramadan ini luar biasa. Ada sebagian Bapak justru menganggap berbuka itu ya rapel makan. Saya ulang Bapak Ibu. Nah, begitukah kemauan Allah? Baik. Kalau makan minum saja Pak, belum bisa kita checklist dia bersesuaian dengan kemauan Allah, lalu bagaimana cara kita berkeluarga? Sesuai Pak dengan kemauan Allah? Kalau dilihat ayat Al-Quran, Bapak sekalian, hidup berkeluarga ini hidup yang penuh dengan transfer ilmu. Dialog dan komunikasinya memiliki bobot. Bapak Ibu, tidak basa-basi lagi. Coba lihat cuplikan setiap kali Nabi atau orang soleh bicara sama anaknya di Al-Quran. Saya ulang Pak ya. Coba lihat lebih dalam. Setiap kali Al-Quran membicarakan kepada kita tentang dialog dan komunikasi antara ayah dan anaknya di dalam Al-Quran. Saya kira Bapak, kita pasti pernah mendengarnya, bagaimana dialog Ibrahim dengan anaknya. Nah, diskusi ini Bapak seputar mimpi Ibrahim yang menghadirkan peristiwa penyembelihan anak laki-lakinya. Saya kira usia Ismail betul itu usia pemuda, tapi jawaban Ismail menurut saya Bapak, itulah produk dari komunikasi berkualitas di tengah keluarga. Jadi kata-kata satajiduni insyaallahu minas sabirin, setelah ayahnya berkata inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara, fandur madza tara, pembuktian Bapak. Seberapa sering kita berdiskusi dengan istri dan anak-anak kita? Seberapa banyak ilmu yang mengendap di pikiran kita telah berhasil kita transfer ke istri dan anak-anak kita? Saya ingin mengatakan Pak, jangan berencana bangkrut di hari akhir. Tuntutannya bermula dari keluarga dekat kita. Ya. Saya kira
menjadi pesakitan di pengadilan dunia ini saja, sudah banyak orang yang memuruk-murukkan wajahnya di belakang, di balik kain, anduk dan sebagainya, karena rasa malu yang begitu hebat seolah-olah terletak di pundaknya, di tengkuknya Bapak. Dan itu bisa berulang. Nah, karena itu sekali lagi persoalannya Bapak adalah ketika ibadah kita ini tidak punya pengaruh terhadap pembentukan akhlak kita. Dan ini harus kita mulai dengan apa tadi yang disebut dengan wihdatul iradah. Dan itu hanya mungkin ketika kita semakin intensif menemukan informasinya pada Al-Quran. Ternyata Al-Quran mengkehendaki hubungan kita dengan anak kita dan istri kita itu tidak semata-mata hubungan ekonomis. Nah, ya, tidak begitu Bapak. Tidak ada muncul satu dialog pun di dalam Al-Quran itu yang memberikan kepada kita penegasan hubungan suami, istri, dan anak-anaknya itu dalam titik tekan itu. Semuanya nuansanya ibadah akidah. Saya ulang Pak ya. Lihat ketika Luqman menasihati anaknya Pak. Saya ulang, nuansanya akidah ibadah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan persekutukan Allah, karena mempersekutukannya adalah dosa yang besar. Saya kira Pak, kita harus mulai merancang supaya satu waktu dia bertanya ke kita, ayah, apa sebenarnya pemahaman ayah tentang kita muslim yang bertauhid? Pernah Pak dapat pertanyaan begitu? Menjadi ayah tahun ke tahun, kenapa pertanyaan anak kita, Pak, kapan lebarannya ya? Pulang ke kampungnya kita naik apa? Menurut Bapak kenapa pertanyaannya begini? Ya dialog kita memang Pak, itulah kualitasnya. Dan menurut Bapak, begitukah kemauan Allah kita berkeluarga? Ya, potensi bangkrutnya berarti sudah kita rancang Pak, sejak di sini. Kita tidak tahu maunya Allah, apalagi anak dan istri kita. Nah, jadi saya mengatakan Bapak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin Bapak agar ibadah kita punya pengaruh terhadap akhlak kita, sesudah menyatukan keinginan Allah menjadi keinginan kita, maka yang kedua dibutuhkan Bapak adalah jiddiyatul amal, keseriusan untuk mengamalkannya. Tidak boleh coba-coba. Nah, itulah yang dimaksud Quran dengan haqqo jihadi, jiddiyatul amal. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar dari sejak awal Ismail ini dalam rangkuhan pembelajaran tauhid tidak menggantungkan hidupnya pada sang ayah, bentuk perintahnya adalah bagaimana kemudian Ibrahim ini meninggalkan istri dan anaknya di lembah itu. Ini bukan penyanyian tanggung jawab, tapi sebuah pembelajaran dari Allah terhadap Ismail dari sejak awal agar berinteraksi Bapak dengan nilai-nilai ketauhidan itu. Dan itulah buahnya. Ketika mau disembelih, jawabannya apa Bapak? Kalau ini perintah Allah kepadamu ayah. Ingat Bapak, jadi tidak ada sedikit pun bersitan suasana emosional di hati, sangat rasional. Jika ini permintaan Allah kepadamu ayah, lakukanlah, mudah-mudahan engkau mendapati diriku sebagai seorang anak yang mampu bersabar. Subhanallah. Nah, karena itu saya ulang, tidak gampang semuanya Pak tiba-tiba sukses.
proses menyatukan keinginan ini pun menurut saya Bapak adalah jalan terjal dalam hidup kita. Tapi kalau tidak kita checklist di sini, berapa besar sudah kapasitas kita dalam menempuh dan menjalani itu, di mana lagi? Nah, saya hanya ingin mengatakan Bapak, digunakannya istilah bangkrut ini oleh Rasulullah dalam penjelasan hadis tadi untuk mengingatkan kepada kita memang tidak ada ibadah kita yang sia-sia. Tapi ibadah saja kemudian tanpa penyempurnaan terhadap aspek yang lain, sekali lagi akhlak Bapak, justru yang terjadi adalah yang seperti disebutkan dalam hadis. Karena itu subhanallah, berbicara tentang jiddiyatul amal, serius dalam beramal ini, Bapak sekalian, itu ditampakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sakit yang sangat berat, beliau tetap mengerjakan sholat fardu secara berjamaah. Dalam kondisi orang-orang kafir yang makin hebat tekanan-tekanannya, justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat soliditas dan kebersamaannya dengan para sahabat. Tidak ada yang melemahkannya dalam amal. Jadi kalau ada peristiwa di mana kita mendapati terlemahkannya amal kita, saya ingin mengatakan kepada kita Bapak, itu biasanya ketika kita kehilangan kemampuan mengindrai keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jiddiyatul amal, di antara efek sungguh-sungguh beramal itu adalah seriusnya kita mengusahakan agar keluarga kita menjadi unsur-unsur penguat kita dalam beramal. Jadi keluarga kita, Bapak, Ibu, justru menjadi penguat kita dalam beramal. Inilah kisah Abu Hatim Al-Asami. Ketika makan malam kumpul dengan anak dan istrinya, maka kemudian dia berkata, saya ingin segera berangkat menunaikan ibadah haji. Keinginan ini karena memang tetangga-tetangga beliau pun sudah berencana akan mengerjakan ibadah haji waktu itu. Lalu anaknya kebanyakan mengatakan, ayah, bagaimana kamu meninggalkan kami sementara kondisi kita pun keluarga ini tidak dalam kondisi yang terbaik. Istrinya juga mengaminkan komentar itu. Tapi seorang anak perempuannya justru kemudian mengatakan, ayah, jikalau kamu memahami bahwa keinginan berangkat haji adalah keinginanmu yang lurus dan baik, maka jangan khawatirkan kami. Nah, lalu ini betul-betul menjadi penyulut semangat bagi beliau berikhtiar sebisa yang beliau mampu sebelum berangkat haji, sampai kemudian ia putuskan untuk betul-betul berangkat. Apa yang ingin saya katakan Bapak, jangan sampai sebelum di sana pahala-pahala kita digerogoti oleh keluarga kita sendiri, di sini pun begitu banyak kebaikan yang tidak kita lakukan justru karena lingkungan keluarga yang tidak memiliki kemampuan memberikan efek dan bobot penguatan. Subhanallah, saya kira sekali lagi fenomena tidak berhasilnya akhlak terwujud padahal ibadah tetap ditegakkan itu karena fenomena gampang lelah. Saya ulang Pak, gampang lelah. Sudah dicoba untuk yang ini sudah sesuai dengan keinginan Allah, tapi mencoba bertambah mulai terasakan rintangannya kian berat. Makin macam-macam omongan orang. Bahkan keluarga tidak menunjukkan sikap simpatik. Tarik diri dan berpikir berhenti adalah salah satu yang menyebabkan itu tidak mampu kita lakukan. Saya ingin mengatakan
kepada kita Bapak. Karena itulah para ulama terkait dengan puasa ini membaginya menjadi 3 kelompok ya. Ada puasa umum, puasanya orang awam yang cuma dapat lapar dahaga saja. Ada puasanya orang-orang khas, sudah menghiasi puasanya dengan amal. Tapi ada yang sudah khawas Bapak, berpuasa ini sampai pada tingkat itu, khawas, tidak lagi berpikir sekedar mendapatkan pahala. Lebih dari itu, dia betul-betul merasa semakin yakin cinta dan ridho Allah bersamanya. Dan saya ingin mengatakan, poin kedua yang tidak bisa kita lupakan sesudah wihdatul iradah, menyatukan keinginan dengan keinginan Allah. Yang kedua, jiddiyatul amal, serius, bersungguh-sungguh. Sebagaimana kata Hasan al-Banna, tidak pernah tegak agama ini pada diri seseorang dengan bermain-main. Agama ini hanya tegak pada diri seseorang dengan keseriusan, kata beliau. Nah, mungkin ini cara beliau memahami dialog Rasulullah dengan para pemuda yang didapati Rasulullah terbahak-bahak. Tertawanya begitu hebat sampai Rasul merasa perlu dekat dengan mereka, seraya mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, falyadhaku qalila waliyabku katsira. Merekalah orang yang sedikit tertawanya dan banyak menangisnya. Saya kira Bapak-bapak sekalian, Ramadan ini harusnya menempa kita semua. Tidak lagi Bapak, sekali lagi, tidak lagi dalam kondisi seperti sebelum-sebelumnya. Semakin nampak Pak, jiddiyatul amalnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, jikalau kita menginginkan ibadah kita ini berefek langsung terhadap amal kita, Bapak sekalian, ya, apa yang harus kita lakukan, Bapak sekalian? Apa yang disebut dengan, Bapak sekalian, ada mutamanni, menghalau segala mimpi kosong dan angan-angan. Angan-anganlah membuat orang bermalas-malasan, memubazirkan waktu dan umur. Dan kata Ali, itu ciri pemilik hati yang keras. Salah satu ciri ketika hati seseorang itu keras, buat sekalian, adalah apa yang disebut dengan panjangnya angan-angan. Ya, panjangnya angan-angan. Saya kira sekali lagi, Bapak sekalian, pekerjaan menjauhkan diri dari angan-angan ini memang tidak gampang, karena syaitan mempunyai kendaraannya di diri kita. Itulah syahwat kita. Itulah syahwat kita. Dalam buku At-Taubah Ilallah misalnya, Qurtubi mengatakan, mengapa ada orang yang berani memperlambat taubatnya padahal dia tahu salah, dan dia tahu efek apa yang akan dia terima kalau dia berketerusan dalam kondisi itu. Angan-angannya apa itu? Merasa masih punya umur yang panjang ke depan. Itulah yang menyebabkan taubat itu tidak segera dilakukan. Ini merupakan penjelasan dari poin yang ketiga. Mengapa orang tidak segera berbenah? Panjang angan-angannya, Pak. Nah, jadi jikalau memang tidak menginginkan itu, ada jauhkan diri kita ini dari tamanni, angan-angan. Nah, jalinan hidup penuh perhitungan, tapi objektif dan realistis. Nah, dengan demikian
saya yakin dan percaya ke depan Bapak kita akan melihat ada perubahan signifikan dari hidup kita ini. Ya, karena ada seseorang yang mengatakan sesudah mendapati banyak harta, apalagi sesudah itu. Seperti, iya Pak, orang berada di ruang hampa, tidak tahu bagaimana berbuat terhadap sesuatu yang diusahakannya. Dan karenanya, saya kira Ramadan ini adalah saat yang sangat baik bagi kita untuk membangun proses integrasi antara ibadah dengan akhlak. Tidak ada lagi orang yang didapati gemar beribadah tapi juga gemar menyakiti. Saya ulang Bapak, tidak akan pernah ada lagi baik diri kita atau lingkungan orang sekitar kita yang kita dapati gemar beribadah tapi gemar menyakiti. Sebagaimana pertanyaan seseorang pada Rasul, bagaimana ya Rasul puasa tetanggaku, sholat tetanggaku itu? Kenapa kata Rasul? Dia mengerjakan semua ketaatan itu, tapi bibirnya juga acap kali menyakiti kami, hati-hati tetangganya. Kata Rasulullah, tempatnya di neraka. Jadi ini Pak, bukan persoalan baru. Di masa Rasul pun model itu ditemukan. Orang gemar beribadah, pada saat yang sama gemar berdosa. Nah, jadi 3 hal tadi mudah-mudahan insya Allah membantu kita Bapak untuk kemudian mulai keluar dari suasana ini. Ya, untuk keluar dari suasana ini. Manfaatkan Ramadan yang penuh barokah ini agar lebih banyak dari keinginan Allah terhadap diri kita yang kita ketahui, tidak hanya mengetahui, mengusahakannya sekeras mungkin yang kita mampu, lalu kemudian tidak terjebak kepada hasilnya, tidak terjebak kepada angan-angan kosong kita. Dan insya Allah mudah-mudahan jikalau ini kita tempuh, apa yang kita lakukan di Ramadan ini tidak hanya di ujung, di hari-hari Ramadan ini pun sudah terasakan ketakwaan itu pada diri kita. Bukan hanya di akhir, bahkan di hari-hari Ramadan ini pun hasil takwa itu sudah kita rasakan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi fenomena bangkrut dunia akhirat ini Bapak adalah fenomena ibadah yang tidak berefek pada akhlak. Ya, ibadah yang tidak berbekas pada perilaku dan sikap. Bangkrut dunia akhirat. Dan kita berlindung dari hal tersebut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan. Mudah-mudahan Bapak sekalian ini bisa membantu kita untuk mendalami materi yang disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini atau tentang yang lain silakan Pak. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan saya supaya kita tidak bangkrut ya. Kadang kan mungkin kita lingkungan sekitar kita bisa, insya Allah kita bisa pantau lah, keluarga, anak. Tapi yang kita tidak bisa pantau itu bagaimana caranya Ustaz? Iya. Misalnya kan teman kuliah kita dulu, Iya. teman SMA kita dulu gitu, misalnya yang tanpa kita sadari kita berbuat dosa gitu, kita hardik gitu, Iya. atau kita tanpa sengaja gitu, itu kan mungkin bagaimana penyiasatan Ustaz supaya kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang Baik. kita sadari maupun kita sadari. Pertama itu, yang kedua ada nggak tahu ya, mungkin taruh kata hikayat lah yang mengatakan bahwa ada satu dosa yang hanya bisa dihapuskan dosa itu dengan cara tidak dengan sholat, tidak dengan
puasa, tapi dengan bekerja. Iya. Dosa apakah itu yang bisa yang bisa hanya dengan amal itu yang bisa dosa itu bisa Iya. Makasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak ada dosa yang terampunkan lewat istighfar kita jikalau dosa itu pada makhluk Allah. Ini juga bukti keadilannya, Pak. Jadi tidak bisa kita wakilkan permohonan keampunan itu kepada Allah kalau yang disakiti itu adalah makhluknya. Bisa kita bayangkan kalau dalam agama ini, Pak, kita tetap bisa diampuni oleh Allah ketika menyakiti makhluk tanpa kemudian meminta maaf, mengembalikan hak terhadap orang yang kita sakiti. Saya ingin mengatakan, Bapak, kalau dia masih ada, sejauh mungkin informasi tentangnya harus diusahakan. Itulah bukti seriusnya kita. Tadi sudah saya sebut, Pak. Jadi akhlak itu pembuktiannya, Bapak, dalam kebaikan serius, menjauhi dosa pun serius. Tidak ada istilah letih dan capeknya. Kalau kemudian ternyata informasinya tidak didapatkan, Bapak, yang kita lakukan adalah melakukan perbuatan baik atas namanya. Boleh tidak kita, Pak, berinfak lalu kemudian kita niatkan ini atas nama teman kita yang pernah kita sakiti. Kata sebahagian ulama, itulah bukti kita serius menebus dosa kita padanya. Jadi sebelum, Pak, pahala kita yang diambilnya di sana melalui Allah, kita beri di sini. Ya, jadi saya ulang, Pak, sebelum pahala kita, kebaikan kita diambilnya melalui Allah di sana, kita beri di sini, melakukan kebaikan atas namanya. Jika memang dirinya, ahli warisnya, anak-anaknya tidak kita ketahui keberadaannya. Dan ini tolong juga jangan diperlambat. Sadar, lakukan langsung. Bagaimana memilih volume, frekuensi, kapasitas kebaikannya, sesuaikan dengan kesalahan kita padanya. Ya, Pak, ya, sesuaikan dengan kesalahan kita kepadanya. Itu dia. Nah, baik. Kemudian yang kedua, ada dosa, Bapak sekalian, yang memang tidak bisa dihapus dengan sholat, zakat, dan yang lain. Dia hanya bisa dihapus dengan bekerja. Menurut Bapak, dosa apa itu? Ya, dosa apa, Pak? Jawab aja, Pak, nggak apa-apa. Nyontek. Bagaimana, Pak? Dosa apa tadi? Yang tidak bisa dihapus Kecuali dengan dengan bekerja. sholat, Ya, puasa. berarti dosa nganggur berarti. Perasaan nganggur. Jadi Bapak, saya barangkali pernah menyampaikan, ya Pak, seluruh tubuh kita ini kan harus ada sodakohnya, harus ada bukti-bukti dia dimanfaatkan secara maksimal untuk kebaikan. Setiap hari ketika kita bangun, setiap sendi ini, Bapak-bapak sekalian, itu punya sodakohnya, tuntutannya masing-masing terhadap diri kita. Makanya istilah zalimun li nafsihi, orang yang menzolimi dirinya itu, Bapak, adalah orang yang dengan dirinya dia bahkan tidak mendapatkan apapun, tidak menghasilkan apapun, tidak menebar manfaat apapun. Itulah zalimun li nafsihi. Saya ulang, Bapak. Maka kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia yang menganggur. Ya, yang menganggur. Kata Rasulullah, dia memiliki kekuatan dan kesehatan, tapi hidup dengan tangan orang. Tapi hidup dengan tangan orang.
Dan saya beberapa kali sudah mengatakan ini Bapak kepada mereka yang sudah berusia 60 tahun sekalipun, jangan berencana berwisata dari satu rumah anak ke rumah anak yang lain menghabiskan umur. Nah, ada mungkin di antara kita nanti Pak yang pensiun merancang itu, saya kira itu mengkerdilkan diri kita. Nah, kalau tidak percaya Pak, nanti boleh ikut bareng saya ke Pajak Sikambing, biar kita bertemu dengan seorang nenek yang sudah sangat uzur, berusia di atas 80 tahun, masih jualan apa Pak, makanan tradisional itu, yang dari ubi. Ya, jadi tempatnya kecil saja Bapak, tidak banyak, umur 80 tahun. Tapi menariknya itu di salah satu lengannya ini itu ada gelang haji. Jadi ketika kita tanya, nenek sudah haji ya? Sudah, tahun 2004. Di usia itu dia masih setia Pak, datang ke Pajak itu untuk jualan makanan tradisional itu. Dan saya dan istri bukan orang yang pertama Pak tertarik untuk singgah dan membeli. Kalau begitu, ada penghormatan yang luar biasa terhadap semua upaya kita menafkahi diri kita. Keringat Pak sudah memang takdir Allah pada tubuh. Kalau tidak Bapak keluarkan, Bapak tanggung resikonya. Makanya meskipun ber-AC begini Pak, carilah upaya supaya tetap keringat. Ya Pak ya, sekali-sekali jangan naik lift ya Pak. Saya hanya ingin mengatakan Pak, itu sudah sunnatullahnya begitu. Makanya bunyi hadisnya tentang bekerja Pak, siapa yang kembali dari tempat bekerjanya ke rumahnya di waktu sore, maka cucuran keringatnya karena lelahnya menjadi penghapus semua dosa-dosanya. Nah, berhentilah Pak dari keringat kita, Allah mengampuni kita, karena rencana tua sesudah pensiun itu hanya mau berwisata dari rumah anak yang satu ke yang lain. Ya memang tidak bisa Pak, berapa banyak pun puasa, sholat, dan ibadah lainnya, memang tidak bisa mengampunkan dia telah menyia-nyiakan kesehatannya untuk menafkahi dirinya. Sebaik-baik makanan yang diperoleh dengan keringat sendiri. Bahasanya Pak, keringat sendiri. Nah, jadi kalau begitu biasakan ya Pak ya, kalau kita mau makan itu ya keringat kita saja, hasil keringat kita. Jadi kalau ada acara buka bersama Pak Awis, bagaimana Pak supaya menjadi makanan terbaik? Tidak usah andalkan Pak kas panitia, bawa masing-masing makanan dari cucuran keringatnya. Itu tidak pernah sama Pak dengan cucuran keringat orang lain. Begitulah Allah menghargai bahwa sekalian kerja keras itu, jiddiyatul amal tuh Pak, dihargai Allah luar biasa. Nah Bapak ini sebenarnya sedang berjihad ini, berangkat dari rumah Pak, untuk mengusahakan agar diri Bapak bisa Bapak biayai, istri dan anak tidak perlu kemudian harus mengeluh-ngeluh pada kakek dan neneknya. Tapi sekali lagi Pak sekalian, itu harus difahami dalam kerangka memenuhi keinginan Allah ya. Terkadang itunya Pak yang tidak nyambung. Adakah kita yang keluar dari rumah karena memahami Allah menginginkan saya melakukan ini, tidak bermalas-malasan, makan yang terbaik dari keringat saya, dan saya suka sekali kalau Allah tahu bahwa saya bergerak di keinginannya. Itu Subhanallah, itu nanti luar biasa pengaruhnya bagi akhlak kita.